Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala edisi Prapaskah kali ini bertema Hosana bagi anak Daud, yang didasarkan pada Injil Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bagian firman Tuhan yang kita dengar hari ini merupakan kisah yang tidak asing lagi bagi kita, yakni Yesus disambut oleh orang banyak ketika memasuki kota Yerusalem. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan-jalan. Ada juga yang menyebarkan ranting-ranting yang hijau yang mereka ambil dari ladang. Dan mereka berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dikisahkan Yesus menunggang keledai muda. Hal ini dilakukan untuk menggenapi nubuat Nabi Sakaria 9 ayat 9, sekaligus untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias di hadapan orang banyak. Ketika orang banyak melihat Yesus menaiki keledai muda, mereka menyambutnya dan berseru, Hosana bagi anak Daud. Kata Hosana arti harafiahnya adalah Tuhan tolonglah atau Tuhan selamatkanlah. Kata Hosana juga merupakan teriakan pujian yang diucapkan ketika seseorang melihat Mesias. Dalam pemikiran orang Yahudi, Mesias adalah seorang yang akan membebaskan bangsanya dari kaum penjajah. Jadi ketika mereka melihat seseorang yang dianggap sebagai Mesias, secara spontanitas mereka berteriak Hosana sebagai bentuk pujian dan sambutan mereka, namun sekaligus juga sebagai permohonan agar Sang Mesias mau menyelamatkan mereka dari tangan penjajah. Itulah sebabnya seruan Hosana syarat dengan pengharapan. Mereka berharap Yesus dapat membebaskan mereka dari penjajah Roma. Harapan mereka terhadap Yesus adalah hal yang wajar, karena melihat Yesus sebagai nabi yang luar biasa, yang mampu melakukan banyak tanda dan mujizat. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang kusta disembuhkan, serta melihat mujizat-mujizat lainnya. Dan mujizat yang baru saja mereka saksikan adalah Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari dan mayatnya pun telah dikubur. Kedatangan Yesus ke Yerusalem dengan menunggang keledai muda bukan untuk memenuhi harapan orang banyak, yakni menjadi pembebas untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma, atau Tuhan ingin memproklamirkan sebagai Raja dunia. Tidak, tetapi menunjukkan bahwa dirinya siap menghadapi penderitaan dan mati di atas kayu salib. Yesus menempatkan kehendak Bapaknya di atas segalanya. Dia tidak mencari kemegahan, dia tidak mencari nama dan pujian, dia juga tidak mencari popularitas diri. Bagi Yesus melaksanakan kehendak Bapa dengan taat dan setia itulah yang terutama dan terpenting. Walau harus menempuh atau menghadapi penderitaan yang luar biasa, bahkan kematian di atas kayu salib. Karena Yesus tahu apa yang ia lakukan adalah untuk menjadi penyelamat, pembebas umat manusia dari belenggu dosa dan kebinasaan. Sebagai tanda kasih dan terima kasih kita,
Kiranya kita memiliki hati yang selalu menyambutnya dengan seruan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukan hanya sesaat saja atau bukan ikut-ikutan, dan juga tidak akan berubah menjadi seruan, salibkan dia, seperti seruan orang-orang Yahudi di zaman itu. Tapi biarlah kita menyatakan seruan kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami selalu memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.